Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas banyak nikmat di kesempatan kali ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rizki, baik rizki berwujud materi, berwujud makanan, berwujud kesehatan, dan juga berwujud kesempatan masih diberikan oleh Allah SWT bisa menunaikan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, hari-hari ini CJH, calon jamaah haji, sudah mulai bersiap-siap untuk memenuhi panggilan dari Allah SWT untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Untuk di daerah Sleman, setelah 1 Mei dimulai dari kloter 1, 2, 3 di embarkasi Solo. Untuk daerah istimewa Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul, Kota Probolinggo dan sekitarnya dimulai nanti dari tanggal 19, tanggal 20, 21 akan diberangkatkan 4 kloter setiap hari dari embarkasi Donohudan, Surakarta, Solo. Pertanyaan ketika di musim-musim haji ini menjadi pertanyaan ketika ada saudara kita, ada tetangga kita, atau kita kenal dari sosial media kita, kapan kita bisa berangkat menunaikan panggilan dari Allah SWT, menunaikan ibadah haji. Para ulama sering menceritakan tentang ada 3 panggilan di mana kita akan dipanggil oleh Allah SWT. Panggilan yang pertama, 5 kali sehari kita dipanggil, yaitu panggilan sholat. Hayya 'alas sholat, marilah kita sholat. Muadzin dari masjid ini memanggil untuk kemudian menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Dan ini kadang kita masih bisa ada alasan nanti untuk menunaikan sholat berjamaah, nanti untuk sholat sendiri, nanti untuk sholat bersama keluarga, dan seterusnya. Panggilan yang kedua adalah panggilan ibadah haji. Yang ini merupakan ibadah yang merupakan rukun Islam yang kelima. Dan panggilan yang terakhir adalah panggilan dari Allah, yaitu yang bernamakan maut. Ketika maut memanggil, hatta idza jaa ahadakumul maut, ketika maut telah memanggil, Allah telah memanggil kita, maka kita tidak bisa punya alasan lagi. Ketika sholat mungkin kita masih punya alasan. Ketika haji mungkin kita belum siap, belum cukup, dan seterusnya. Ketika panggilan Allah yang namanya maut, dan ini sewaktu-waktu datangnya, kita tidak bisa mengira kapan waktunya. Bisa juga anak-anak, bisa juga remaja, orang tua,
ataupun kapan waktunya, pagi, siang, sore, malam, kita harus siap menemui panggilan yang ketiga ini. Dalam surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa rasuli, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah seruan panggilan dari Allah SWT dan Rasul. Idza da'ahum lima yuhyikum, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan bagimu, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, akan ada pertentangan bainal mar'i wa qalbihi. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-24 ini ada pertentangan di dalam hati kita menanggapi perintah tadi, baik itu perintah panggilan harian yang 5 kali, yaitu sholat, panggilan haji, dan juga panggilan maut. Wa innahu ilaihi tusyarun, dan sesungguhnya kepada Allah lah kita nanti akan dikumpulkan. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, yang kedua, panggilan haji. Semoga kita diberikan rezeki oleh Allah. Allahumma rzuqna ya Allah fi hadhil jamaah fi ziyaratil maqatil mukarramah wa madinatil munawwarah, warzuqna adaan hajj fil arafah, bisa menunaikan ibadah haji. Ibadah haji dalam aspek lughawi secara bahasa hajj artinya adalah berniat, menyengaja untuk kemudian berniat ziarah haji menuju Baitullah, dan juga haji, bisa diberikan kesempatan haji di Arafah. Semoga kita bisa diberikan rezeki oleh Allah untuk memenuhi panggilan itu. Jika kesempatan ini mungkin belum, maka ibadah haji ini bisa kemudian kita, karena ada masa tunggu, ada kuota dan sebagainya, sehingga tidaklah setiap orang yang berniat haji atau berkecukupan haji secara ekonomi untuk bisa menunaikan ibadah haji, kita diberi kesempatan untuk beribadah yang bersifat tahunan, yaitu dengan ibadah kurban. Hadirin rahimakumullah, ibadah kurban adalah ibadah yang bersifat tahunan, yang itu kita juga meniru uswah kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lama menantikan punya putra. Bagaimana rasanya bertahun-tahun, berpuluhan tahun tidak punya putra. Tapi ketika punya putra, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk kemudian mengorbankan putranya. Hadirin rahimakumullah, kita mungkin masih menimbang-nimbang sebagaimana di surat Al-Anfal ayat 24 tentang perintah Allah, dan juga menimbang-nimbang dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Mungkin belum cukup dan seterusnya. Semoga kita diberikan kelegaan rezeki oleh Allah untuk kemudian bisa menunaikan ibadah haji ataupun ibadah kurban yang bersifat tahunan. Dari Atha bin Yashar, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, sa'altu Abu Ayyub bil Ansari kaifa kanat du'af, bagaimanakah kurban itu ya Rasulullah? Kana rajulun yudhi, Rasulullah SAW bersabda, seseorang berkorban atau biasa berkorban bisyati, dengan kambing, anhu wa an ahlihi baitihi, untuk diniatkan dirinya dan keluarganya. Wa ya'kuluna wa yud'imun. Rahimakumullah, dalam hadis riwayat Tirmidzi ini Rasulullah SAW mencontohkan bagaimanakah kurban ini adalah ibadah yaumiyah, biasa yudhi, berkorban. Kemudian yang kedua, diniatkan untuk diri dan keluarganya. Bagaimanakah dalam kitab Ar-Rizqu, setiap keluarga bisa mengusahakan, bisa berkorban setiap tahun rutin. Kalau di masjid ini untuk urunan korban
sejumlah 3.500.000 rupiah. Kalaulah kita tabung setiap hari, 1 tahun sekitar 365 hari, 3,5 juta kita bagi dengan 365, ketemulah 9.500 lebih sedikit, tidak sampai 10.000. Kalaulah kita satu keluarga mempunyai tabungan korban yang setiap hari kita menabung 9.500 atau sekitar 10.000, maka cukuplah untuk setiap keluarga itu bisa menunaikan ibadah korban. Semoga ini menjadi hikmah, kemudian kita musyawarahkan dengan istri kita, dengan keluarga kita, supaya bagaimana setiap tahun bisa beribadah korban untuk keluarganya. Hadirin rahimakumullah, semoga ini menjadikan hikmah dan kemudian kita bisa menunaikan ibadah haji bagi yang kecukupan berniat menyengaja menunaikan ibadah haji. Kemudian kalau belum berkesempatan, kita tunaikan ibadah korban setiap tahun, dan juga kalau belum maka bersedekahlah. Semoga hikmah ini menjadikan semangat bagi kita dan kemudian menjadikan hikmah untuk kita bicarakan dengan keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikr hakim innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa zamal ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab wallahu sari'ul hisab. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Allahumma aslih lana ya Allah dinana alladhi huwa ismatahu amrina. Allahumma aslih lana dunyana fiha ma'ashilana. Allahumma aslih lana akhiratana fiha ma'adilana. Waj'al khayra ziyaratana fi kulli khair waj'al mauta ruhatalana fi kulli syarr. Allahumma inna as'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tada'ana ya Allah dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farastah wa la 'aiban illa satartah wa la da'inan illa qadatah wa la hajatan min hawadid dunya wal akhirah yasulukan illa qadaita ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.